Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pemuda dan bidadari bermata jelita dikisahkan oleh Abdul Wahid bin Zaid. Ketika kami akan berangkat menuju ke medan perang, tiba-tiba datanglah seorang lelaki sambil berkata, "Betapa rindunya aku kepada bidadari bermata jelita." Dia mendekati kami lalu berkata, "Wahai Abdul Wahid, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sangat rindu kepada bidadari bermata jelita itu." Aku bertanya, "Wahai saudaraku, siapa yang kamu maksud dengan bidadari bermata jelita itu?" Laki-laki itu menjawab, "Ketika itu aku sedang tidur, tiba-tiba aku bermimpi ada seseorang datang menemuiku. Dia berkata, 'Pergilah kamu menemui bidadari bermata jelita.' Seseorang dalam mimpiku itu mendorongku untuk menuju sebuah taman di pinggir sebuah sungai yang berair jernih. Di taman itu ada beberapa pelayan yang cantik sekali, memakai perhiasan sangat indah sampai-sampai aku tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Ketika para pelayan cantik itu melihatku, mereka memberi kabar gembira sambil berkata, 'Demi Allah, suami bidadari bermata jelita itu telah tiba.' Kemudian aku berkata, 'Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari yang bermata jelita itu?' Pelayan cantik itu menjawab, 'Tidak, kami hanya pelayan dan sahaya dari bidadari bermata jelita. Silakan terus, dia ada di depanmu.' Aku pun meneruskan maju mengikuti perintahnya. Aku tiba di sebuah sungai yang mengalirkan air susu, tidak berubah warna dan rasanya. Berada di sebuah taman dengan berbagai perhiasan. Di dalamnya juga terdapat pelayan bidadari yang cantik sekali, dengan mengenakan berbagai perhiasan. Begitu aku melihat mereka, aku terpesona. Ketika mereka melihatku, mereka memberi kabar gembira dan berkata kepadaku, 'Demi Allah, telah datang suami bidadari bermata jelita itu.' Aku bertanya, 'Assalamualaikum, apakah ada di antara kalian bidadari bermata jelita?' Mereka menjawab, 'Waalaikumsalam ya waliullah, kami ini hanya sahaya, hanya pelayan bidadari bermata jelita. Silahkan terus ke depan.' Aku pun terus maju. Ternyata aku berada di sebuah sungai khamar, berada di pinggir lembah. Di sana terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang membuat aku lupa dengan kecantikan bidadari-bidadari sebelumnya. Aku berkata, 'Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari yang bermata jelita itu?' Mereka menjawab, 'Tidak, kami sahaya dan pelayan bidadari bermata jelita. Silahkan terus ke depan.' Aku pun terus berjalan maju hingga tiba aku di sebuah sungai yang mengalirkan madu asli, di sebuah taman dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik. Perkilauan wajahnya dan sangat jelita membuat aku lupa dengan kecantikan para bidadari sebelumnya. Aku bertanya, 'Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jelita?' Mereka menjawab, 'Wahai waliur rahman, kami ini hanya sahaya dan pelayan bidadari jelita itu. Silahkan terus ke depan.' Aku pun terus berjalan maju mengikuti perintahnya hingga aku tiba di sebuah tenda terbuat dari mutiara yang dirubangi. Di depan tenda terdapat seorang bidadari muda cantik sekali, yang ternyata saya juga, dengan memakai pakaian dan perhiasan yang aku sendiri tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Begitu bidadari itu melihatku, dia memberi kabar gembira kepadaku dan memanggil dari arah tenda, 'Wahai bidadari bermata jelita, suamimu datang.' Kemudian aku mendekati kemah tersebut dan masuk.
aku mendapati bidadari itu duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas, bertahta intan dan berlian. Begitu aku melihatnya, aku terpesona. Cantiknya luar biasa. Masya Allah. Sementara itu dia menyambutku dengan berkata, "Selamat datang wahai kekasihku. Telah hampir tiba waktunya kita bertemu." Aku pun maju untuk memeluknya. Tiba-tiba ia berkata, "Sebentar, belum saatnya engkau memelukku, karena di dalam tubuhmu masih ada ruh kehidupan. Tenanglah, engkau akan berbuka puasa bersamaku di kediamanku di surga, insya Allah." Seketika itu aku bangun dari tidurku. "Wahai Abdul Wahid, kini aku sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan bidadari bermata jelita itu." Abdul Wahid menuturkan, belum lagi pembicaraan kami cerita tentang mimpi itu selesai, kami mendengar pasukan musuh telah mulai menyerang kami. Maka kami pun bergegas mengangkat senjata, dan begitu pula lelaki itu. Setelah peperangan berakhir, kami menghitung jumlah para korban. Kami menemukan 9 orang musuh tewas dibunuh oleh lelaki itu, sehingga ia adalah orang ke-10 yang terbunuh. Ketika aku melintas di dekat jenazahnya, aku lihat tubuhnya berlumuran darah, sementara bibirnya tersenyum lebar, dan itulah akhir hidupnya. Lelaki itu telah bertemu dengan bidadari bermata jelita. Tanbihul Ghafilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.